Oke teman-teman, ini desain yang satu ini memang memiliki cukup kesimpulan yang luar biasa ya teman-teman, dimana konsep industrial itu kan tidak terlalu banyak mainan fasad, tapi penggunaan materialnya itu maksimal. Terus dari segi tampilan juga kekinian sekali, dan juga tentunya tidak ngebosenin ya teman-teman. Tidak seperti rumah-rumah tipe 36 pada umumnya yang mana kalau rumah-rumah perumahan itu kan fasadnya itu rame, terus banyak cat warna-warni. Nah itu yang sebenarnya itu teknik marketing mereka perumahan, tetapi itu menambah kurang menambah nilai arsitektur. Nah kalau di fasad yang satu ini desainnya itu cukup menarik ya teman-teman, dimana itu ada roster di situ, terus juga main batu bata expose, terus juga adanya decking kayu di tampilan depan di teras ya teman-teman. Jadi ini menambah nilai bangunan yang sebenarnya simple. Sebenarnya bangunan ini simple, tidak terlalu ya seperti rumah-rumah kalau di desa itu rumahnya cuman dicat depannya, terus atap pelana, udah gitu, simple aja. Nah tapi dengan adanya tambahan roster, terus juga ada bata expose, lalu juga ada decking kayu di area teras, itu menambah kesan bangunan ini didesain dengan sangat maksimal. Untuk bentuk atapnya sendiri dibikin pelana ya teman-teman. Jadi atapnya sendiri tidak terlalu yang rumit, karena kalau bentuk atap limasan itu kan sangat rumit ya untuk kuda-kudanya. Jadi kalau nanti sewaktu saat ada kebocoran atau ada di situ ada crack dan terjadi kebocoran, itu akan menyulitkan untuk perbaikan. Nah kalau atap pelana ini kan dibikin simple ke depan dan belakang, terus juga di belakang itu juga disediakan ada taman ya, taman kecil, lalu juga ada akses juga dari samping. Ini menambah nilai dari bangunan tersebut. Terus juga si owner ini pingin rumah yang kecil tapi elegan. Nah itu tadi makanya saya desainkan adanya roster di situ, jadi menambah nilai kekinian dari bangunan itu. Jadi dengan adanya tambahan roster, rumah ini terasa bernapas ya teman-teman, bernafas, tidak terus tertutup banget. Jadi cocoklah buat ide rumah kekinian. Untuk bentuk atapnya sendiri dibikin pelana ya teman-teman. Jadi atapnya sendiri tidak terlalu yang rumit, karena kalau bentuk atap limasan itu kan sangat rumit ya untuk kuda-kudanya. Jadi kalau nanti sewaktu saat ada kebocoran atau ada di situ ada crack dan terjadi kebocoran, itu akan menyulitkan untuk perbaikan. Nah kalau atap pelana ini kan dibikin simple ke depan dan belakang, terus juga di belakang itu juga disediakan ada taman ya, taman kecil, lalu juga ada akses juga dari samping. Ini menambah nilai dari bangunan tersebut. Terus juga si owner ini pingin rumah yang kecil tapi elegan. Nah itu tadi makanya saya desainkan adanya roster di situ, jadi menambah nilai kekinian dari bangunan itu. Jadi dengan adanya tambahan roster, rumah ini terasa bernapas ya teman-teman, bernafas, tidak terus tertutup banget. Jadi cocoklah buat ide rumah kekinian. Yuk kita mulai masuk ke area ruang per ruangnya. Jadi di depan itu bisa disediakan carport, jadi carport dan tempat motor juga.
apa si owner pengen seperti itu. Nah ini di area teras ya teman-teman. Di area teras itu terdapat kisi-kisi teman-teman. Kisi-kisi bisa dari kayu, bisa dari besi holo juga. Nah kita masuk ke dalamnya. Nah ke dalam rumah sendiri ini didesain si owner itu pingin rumah-rumah seperti gaya-gaya Jepang gitu ya teman-teman. Jadi pingin masuk itu dapur malahan. Nah ini yang berbeda dengan desain-desain pada umumnya, yang mana dapur itu ditaruh belakang ya kan. Nah kalau ini si owner pingin dapurnya malah di depan. Jadi memang si owner ini kan seneng masak katanya, jadi memang dibikin di depan. Jadi open space dengan area ruang keluarga. Jadi ruang keluarga memang kecil banget ya teman-teman. Memang ini kelihatan banget rumah-rumah perumahan banget, tapi kalau didesain dengan maksimal itu akan mendapatkan sesuatu tampilan yang berbeda. Jadi dengan adanya kaca, terus juga adanya tadi roster-roster di depan fasad itu yang menambah nilai dari si bangunan tersebut. Nah untuk penataan interiornya mungkin hanya cukup 2 kursi, karena memang si owner ini tidak terlalu pingin banyak furniture. Jadi kalau nanti misalnya ada barang yang nggak kepake ya terpaksa dijual ya, seperti itu. Terus ini untuk dari view dari ruang tamu dan ruang keluarga, kita coba masuk ke dalam kamarnya ya teman-teman. Kamar pertama, kamar depan. Nah kamar depan dibikin sangat elegan karena memang ini kamar untuk ibu suami istri, ibu bapaknya di sini. Jadi memang si owner ini punya 1 anak. Nah dibikin ada TV di situ di dalam kamar. Jadi ada meja TV, ada TV, terus juga ada bednya itu double bed itu, terus ada nakas juga. Nah yang menarik adalah ini, si owner pingin adanya bukaan di sini yang merupakan ini tadi yang ditutup roster ini. Jadi yang ditutup roster itu adalah area terbuka dari si kamar utama. Kamar utama. Jadi kalau pingin santai-santai, si owner pingin tertutup, tidak terlalu terbuka banget. Jadi ketika membuka si kamar utama itu nggak terus ngeplong ke jalan. Pinginnya sih konsepnya seperti itu. Terus untuk kamar anaknya teman-teman, nah kamar anak dibikin simple aja, tidak terlalu banyak furnish di situ. Terus juga tidak ada TV juga, jadi TV di depan. Nah untuk detailing dari ruangannya seperti apa sih, tadi sebenarnya ada lupa, yaitu view untuk kamar mandi ya. Tapi kamar mandi itu ada di area belakang teman-teman. Nah ini layout besarnya seperti itu, ada carport, terus ada teras yang dengan adanya decking tadi itu menambah aksen yang menarik ya teman-teman. Terus juga si owner ini kan pinginnya tertutup,
Jadi ketika lihat teras itu ya nggak orang semua bisa lihat. Jadi kalau misalnya pintu itu dibuka, pintu utama dibuka, itu si owner nggak pengen terlihat keplong oleh tetangga atau orang yang lewat di jalan. Jadi makanya dikasihlah kisi-kisi di situ. Terus juga ini untuk ruangannya sendiri ada 2 kamar tidur. Tadi kamar utama yang ada aksesnya tadi ke depan, terus juga ruang keluarga, dapur, kamar anak, dan kamar mandi ada di belakang. Oke, mungkin itu saja untuk desain kali ini. Salam